Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Ibu. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai teks persuasif, yaitu mengenai pidato. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama ada Mustika. Apakah Mustika ada? Hadir, Ibu. Oke. Salsabila Diayu. Hadir, Ibu. Melinda Kusumasari. Hadir, Ibu. Izatul Mutia. Hadir, Ibu. Dea Herawati. Halo Dea. Apakah ada di Zoom? Oke, mungkin Dea terkendala sinyal. Anissa Rahmalia. Hadir, Ibu. Sintawati. Hadir, Ibu. Poni Flora Septiani. Hadir, Ibu. Sela Ramadan. Hadir, Ibu. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Di sini Ibu akan membahas mengenai teks pidato. Sebelumnya, apakah anak-anak di sini ada yang bisa bantu Ibu untuk share screen? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih Melinda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembelajaran mengenai pengertian pidato, tujuan utama teks pidato persuasif, langkah-langkah menyusun pidato. Yang kelima yaitu kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, sebelum memasuki materi, apakah ada anak-anak di sini yang masih ingat pembelajaran waktu SMP kemarin, yaitu mengenai pengertian pidato? Apakah ada yang tahu apa itu pidato? Oke, sepertinya anak-anak belum ada, sepertinya anak-anak lupa apa itu pidato. Di sini si Ibu akan menjelaskan kembali materi waktu kelas 9 kemarin mengenai pidato. Menurut Tasai dalam Nugroho pada 2018 pada halaman 22, pidato itu adalah salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan yang memerlukan ekspresi gagasan, penalaran, dan didukung oleh aspek non-bahasa. Sedangkan menurut Ilham dan Iva pada 2020 pada halaman 99, yaitu pidato adalah menyampaikan ungkapan-ungkapan dalam pikirannya yang bermakna yang disampaikan kepada orang banyak atau halayak ramai. Dapat disimpulkan bahwa pidato ini pidato adalah termasuk teks persuasif, yaitu merupakan sesuatu yang diungkapkan kepada halayak ramai yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu masalah agar mau melakukan sesuatu dengan cara mengajak. Melinda bisa slide-nya bisa diganti. Tadi Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian teks pidato. Selanjutnya, yang kedua itu mengenai tujuan utama teks pidato.
Nah, setelah Ibu membacakan pengertian dari teks pidato tadi, apakah ada anak-anak yang tahu apa sih itu tujuan utama dari teks pidato itu? Apakah ada yang tahu? Tidak, Bu. Coba Anissa deh, Anissa Rahmalia. Apa sih menurut Anissa Rahmalia itu tujuan teks pidato menurut Anissa sendiri nih? Apa itu? Itu ya, Bu. Iya, tujuan dari pidato itu apa? Bentar, Ibu. Menurut Bentar. Iya, menurut Anissa. Cuma dari pidato itu, Ibu, ya, ialah memberikan informasi seperti menyampaikan pengetahuan berita kepada audiens tentang suatu topik serta menjelaskan konsep ide pikiran yang kompleks dan mudah untuk dipahami audiens. Itu saja, Bu, dari saya. Oke, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Anissa Rahmalia, yaitu tujuan teks pidato memberikan tanggapan atau pengetahuan yang berkaitan dengan sikap yang ada di dalam masyarakat serta berupaya untuk mengubah atau mengajak melalui hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya yaitu memasuki materi mengenai struktur teks pidato. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian pidato, tujuan pidato, yaitu sekarang memasuki mengenai struktur teks pidato. Nah, pada struktur teks pidato ini yaitu yang pertama ada bagian pembuka terdiri atas salam, sapaan, ucapan syukur pada Tuhan, seperti contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat kepada Bapak ini, Bapak itu, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, struktur teks pidato persuasif ini berinformasikan sebagai dasar dalam mengajak pembaca untuk melakukan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, pidato ini bersifat mengajak. Tujuan pidato ini bersifat mengajak para pendengar untuk melakukan hal yang lebih positif. Yang ketiga yaitu bagian penutup berisi simpulan, ucapan terima kasih dan permohonan maaf apabila si penyampaian pidato ini terdapat kesalahan dalam berbicara ataupun menyampaikan penutup dari isi teks pidato tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Nah, setelah kita memasuki pengertian pidato, tujuan dari pidato yaitu mengetahui struktur teks pidato, selanjutnya kita langkah-langkah menyusun teks pidato. Nah, menyusun teks pidato ini terdiri dari menentukan tema atau pokok pidato, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, yaitu menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato, dan mengembangkan kerangka pidato. Nah, setelah membaca beberapa cara atau langkah yang Ibu sampaikan, menyiapkan naskah pidato itu adalah hal pertama yang harus kalian lakukan.
entah karena gugup atau karena tidak terbiasa, banyak orang yang kesulitan untuk membuat pidato. Alhasil, naskah yang dibuat itu tidak bagus, dan pidato yang disampaikan juga jadi berantakan. Pada langkah pertama ini, kalian perlu membuat pembukaan pidato. Kerangka pidato ini secara sederhana sebagai pengenalan diri terhadap audiens. Maka dari itu, pada kerangka pidato ini sebaiknya dibuat dengan bahasa yang tidak terlalu berat agar audiens ini bisa mengerti atau bisa mendengarkan apa sih yang disampaikan oleh si pidato tersebut. Nah, setelah pembukaan, isi pidato sendiri itu terdiri dari poin-poin penting yang harus kalian sampaikan. Namun perlu diingat, isi pidato itu bukan hanya harus mengenai sasaran atau target audiens, tetapi juga sesuai dengan topik bahasa hari itu juga. Karena isi pidato merupakan bagian terpenting. Selanjutnya, bagian penutup. Nah, bagian penutup tadi ini, pidato yang bagus selalu harus panjang, tidak harus selalu panjang, dan membuat orang lain bosan. Sebuah pidato dianggap bagus jika poin-poin yang kita sampaikan tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh audiens dan diterima baik oleh audiens. Jadi, setelah anak-anak menyampaikan semua isi pidato, anak-anak bisa segera mengakhiri pidato bagian penutup. Pidato sendiri berisi rangkuman dan kesimpulan dari topik yang sudah anak-anak bahas. Nah, terakhir, jangan lupa ucapkan permintaan maaf jika ada bagian pidato yang kurang tepat tadi. Misalnya ada kata-kata maupun ucapannya yang tidak sesuai. Terakhir, karena pidato kamu dimulai mengucapkan salam, maka kamu juga harus mengakhirinya dengan salam. Ucap salamnya sendiri bisa berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan teks persuasif. Teks pidato persuasif. Nah, dari materi yang dibahaskan tadi, yaitu yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, kaidah kebahasaan teks pidato ini penggunaan kalimat aktif. Terdiri dari penggunaan kalimat aktif, kalimat persuasif, penggunaan kosakata emotif, penggunaan kosakata bidang ilmu, dan abstrak kata benda. Nah, pada pengguna kalimat aktif ini merupakan kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu pekerjaan atau tindakan. Imbuhan dalam kalimat aktif biasanya ini menggunakan kata-kata berafisme, misalnya berafiks, misalnya ber, atau kata kerja tak berafiks lainnya. Nah, sedangkan pengguna kata sapaan yaitu adalah dapat diartikan sebagai kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara. Misalnya kata Anda, saudara, tuan, nyonya, bapak, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu ada kalimat persuasif, merupakan kalimat yang mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat persuasif ini adalah berisi ajakan, menggunakan kata suran seperti ayo, mari, dan lain sebagainya. Contohnya nih, misalnya, marilah kita bersama-sama menerapkan budaya bersih di lingkungan sekitar Anda. Nah, coba anak-anak berikan contoh dari kalimat persuasif. Mau angkat tangan atau ibu tunjuk? Sepertinya ibu tunjuk aja ya kepada Salsabila Diayu. Halo Salsa. Halo Ibu, contoh kalimatnya ya Bu? Apa? Contoh kalimatnya.
contoh kalimat teks persuasif. Contoh itu seperti kalimat kita semua bisa berkontribusi untuk menjaga lingkungan hidup. Mari mulai dengan meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai. Oke, benar sekali. Terima kasih Salsabila Diayu. Selanjutnya penggunaan kosakata emotif. Nah, penggunaan kosakata emotif ini merupakan kosakata yang menimbulkan atau membangkitkan emosi subjektif sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera. Kosakata ini berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar menjadi tersentuh. Kosakata emotif ini biasanya mengandung makna konotatif atau kiasan. Contohnya pada kesempatan ini saya ingin mengutip sebuah pepatah bahwa siapa menanam dia akan menuai. Nah, artinya kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita perbuat. Sebagai siswa, janganlah pernah tunduk pada kemalasan. Ayo kita kejar cita-cita kita. Jangan pernah berkecil hati. Jika kita mau berusaha, pasti apa yang kita citakan itu tercapai. Nah, selanjutnya yaitu ada kosakata bidang ilmu. Nah, kosakata bidang ilmu ini adalah kosakata yang biasanya digunakan di dalam dunia keilmuan. Misalnya nyamuk Aedes. Kosakata bidang ilmu ini ilmu lingkungan, misalnya polusi udara, reboisasi, dan masih banyak lainnya. Contohnya, dengan membersihkan lingkungan sekitar, secara tidak langsung kita akan terhindar dari gigitan nyamuk Aedes yang dapat menimbulkan demam berdarah. Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan polusi udara. Dari sampah itu akan keluar bau yang tidak sedap atau mengganggu indera penciuman kita. Supaya tidak terjadi longsor, kita bisa melaksanakan reboisasi di daerah yang pohon-pohonnya yang banyak ditebang. Selanjutnya yaitu ada abstrak kata benda. Nah, abstrak kata benda ini merupakan jenis kata benda yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera, namun bisa kita rasakan. Contohnya, kesuksesan kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Oleh karena itu, sejak masih sekolah, marilah kita memulainya dengan rajin belajar. Dengan memahami tujuh ciri kebahasaan teks pidato tersebut, diharapkan anak-anak bisa dapat menyusun teks pidato yang komunikatif serta mampu membujuk audiens atau para pembaca untuk tergiur atau merasa terajak oleh yang disampaikan oleh para pidato. Nah, dari kelima materi yang Ibu sampaikan mengenai pengertian pidato, tujuan pidato, yaitu langkah-langkah pidato, struktur teks pidato, dan kaidah kebahasaan teks pidato. Apakah di sini anak-anak ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Jika masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sebelum Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Baiklah, sepertinya anak-anak semua sudah memahami apa yang Ibu sampaikan tadi, dan juga ada beberapa anak-anak tadi yang ikut aktif dalam pembelajaran kita pada kali ini. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan
tugas kepada kalian, yaitu memberikan latihan soal terdiri dari pilihan ganda, terdiri dari 10 soal. Soalnya nanti akan Ibu kirim ke grup mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, telah selesai pembacaan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.